Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Zaki Imanullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas plagiarisme secara teori dan praktik, serta bagaimana caranya menghindari plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Plagiarisme dalam literatur. Plagiarisme dalam literatur terjadi ketika seseorang mengaku atau memberi kesan bahwa ia adalah penulis asli suatu naskah yang ditulis orang lain, atau mengambil mentah-mentah dari tulisan atau karya orang lain atau karya sendiri, suap plagiarisme, secara keseluruhan atau sebagian tanpa memberi sumber. Selain masalah plagiarisme biasa, suap plagiarisme juga sering terjadi di dunia akademis. Suap plagiarisme adalah penggunaan kembali sebagian atau seluruh karya penulis itu sendiri tanpa memberikan sumber aslinya. Contoh plagiarisme: James A. Mackay, seorang ahli sejarah Skotlandia, dipaksa menarik kembali semua buku biografi Alexander Graham Bell yang ditulisnya pada tahun 1998 karena ia menyalin dari sebuah buku dari tahun 1973. Ia juga dituduh memplagiat biografi Mary Queen of Scots, Andrew Carnegie, dan Sir William Wallace. Pada tahun 1999, ia harus menarik biografi John Paul Jones, tulisannya dengan alasan yang sama. Plagiarisme di Indonesia. Beberapa tokoh Indonesia yang pernah diduga menjadi plagiat, diantaranya adalah Chairil Anwar 1949. Contoh lain adalah kasus mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yakni Siti Fadilah Supari. Tulisan Fadilah yang berjudul Cholesterol Lowering Effect of Soluble Fiber as an Adjunct to Low Calories Indonesian Diet in Patients with Hypercholesterolemia ketika seminar di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2002. Apa yang dia tulis mirip dengan karya James W. Anderson. Kita praktekkan hasil skripsi, tesis, ataupun disertasi kita, apakah plagiat 100% ataukah tidak. Kita download aplikasi Plagiarism Checker App yang ada di Google. Boleh yang free, boleh juga yang berbayar. Namun tentunya banyak yang memilih free karena ketika yang pro berbayar pasti mengeluarkan uang. Kita lihat contoh online plagiarism. Ini wifi-nya, internetnya harus aktif, begitu pula kuota yang ada di handphone. Kita load dokumen contoh hasil skripsi ataupun tesis serta disertasi yang telah kita buat. Nah, ini contoh bab 2 kajian pustaka. Ini cek plagiarism. Harusnya 120 kata, tapi coba. Kita tunggu hasilnya 1 atau 2 menit. Maklum karena free. Ini suruh bayar. Nah, ini plagiarisme ternyata
84%, 16% ini hanya keunikan atau karakter yang kita buat sendiri. Nah, kita akan mencoba hasil tadi berubah ataukah tidak pada saat kita masuk ke aplikasi Google Translate, begitu pula paraphrasing tool. Nah, kita copy dulu hasil dari skripsi, tesis ataupun disertasi kita. Lalu kita buka Google Translate Indonesia Inggris. Kita pastikan tadi. Pastikan ya. Nah, ini hasil chapter bab 2. Kita copy hasil bahasa Inggrisnya ke paraphrasing tool. Kita centang, lalu klik I'm human. Nah, kita lihat ternyata. Nah, kita suruh milih dulu gambar containing a bicycle, sepeda 1, 2, 3, 4 ya. Verify. Oke, paraphrasing now. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari paraphrase tadi. Kita copy lalu ke Google Translate lagi, tapi sekarang ke Inggris Indonesia. Kita pastikan hasilnya. Nah, ini hasil dari bahasa Indonesia. Kita copy, lalu kita masuk ke disertasi, skripsi ataupun tesis yang telah kita buat, kita ganti lagi. Nah, ini bab 2 tetap kita tulis bab 2. Ini juga kita tetap kajian pustaka diedit. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu ini hasilnya ya. Kita simpan. Kita tutup dulu. Lalu kita masuk plagiarisme checker X tadi yang awal 84%. Sekarang kita coba lagi setelah dirubah. Contoh tadi kurikulum ya ini. Nah, kita cek lagi. Berapa hasilnya? Apakah tetap sama 84% ataukah berubah? Ini bukan sulap, bukan sihir, namun ini kenyataan yang ada. Ternyata hasilnya plagiatnya hanya 12%. Unique, keunikan karakter yang kita buat, kita susun dalam skripsi, tesis ataupun disertasi kita, ternyata 88%. Kita terbebas dari plagiarisme. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Like, share, and subscribe setelah nonton video ini, karena semua itu gratis dan tidak berbayar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.